Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagating Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah horor di channel Jagating Lelembut. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor seorang pedagang tahu bulat keliling. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan kisahnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus semangat menceritakan kisah horor buat teman-teman semua. Oke, mari kita simak ceritanya. Di setiap daerah pasti ada pedagang tahu bulat keliling. Bahkan sehari bisa sampai 3 kali lewat di depan rumah. Tak jarang pedagang tahu bulat ini harus bekerja sampai larut malam kalau dagangan mereka belum habis. Dan kali ini saya mau cerita tentang adik kakak yang berprofesi sebagai pedagang tahu bulat. Mereka mengalami kejadian yang sangat janggal saat berdagang tengah malam. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita simak ceritanya. Malam itu hanya sedikit orang yang ikut berkabung atas meninggalnya Pak Darman, si tukang tahu bulat. Jasad Pak Darman dibaringkan di tengah rumah. Kain batik menutupi bagian tubuhnya, sedangkan kepalanya diikat dengan tali warna putih agar mulutnya tidak mengangap. Dia meninggal akibat serangan jantung tadi sore. Padahal selama ini Pak Darman dikenal sebagai orang yang sehat walafiat. Walau umurnya sudah 50 tahun lebih, tapi dia terbilang lelaki yang lincah dan juga ramah. Tak ada orang yang menyangka kalau Pak Darman akan meninggal mendadak seperti itu. Padahal Pak Darman tak punya istri. Dia cerai 10 tahun lalu karena masalah ekonomi. Bisa dibilang istrinya Pak Darman ini tidak mau diajak susah. Entah di mana sekarang istrinya itu. Dan untung saja Pak Darman punya 2 orang anak laki-laki yang setia tinggal bersamanya, walaupun diajak susah. Kedua anaknya itu bernama Dani dan Farhan. Si Dani berumur 20 tahun, sedangkan Farhan umurnya 17 tahun. Si Dani putus sekolah dan hanya lulus SMP karena dia sibuk membantu bapaknya jualan tahu bulat keliling. Berbeda dengan si Farhan, anak itu sampai sekarang masih sekolah. Kini Dani dan Farhan harus kehilangan bapaknya. Farhan dan Dani menangis terseduh-seduh di samping jasad bapaknya. Seharusnya mereka berdua itu ngaji Yasin di samping jasad bapaknya. Sayangnya Dani dan Farhan ini nggak bisa ngaji sama sekali. Karena dari kecil Pak Darman tidak pernah mendidik mereka berdua soal agama. Maka wajar Dani dan Farhan nggak bisa ngaji. Tak lama kemudian tetangga yang melayat pun pamit pulang. Jenazah Pak Darman akan dikebumikan besok pagi. Karena tidak ada orang yang mau menguburkan jenazahnya malam-malam begini. Satu persatu para tetangga itu pun memberikan amplop pada Dani. Dan uangnya dikumpulkan dan akan digunakan untuk biaya pemakaman bapaknya. Malam pun semakin larut. Dani menutup pintu rumahnya. Karena tampaknya tidak akan ada lagi warga yang melayat ke rumah mereka. Keluarga Pak Darman yang dari Lampung juga belum ada yang datang. Maklum, Pak Darman ini meninggal mendadak, sore-sore setelah pulang jualan. Palingan keluarga Pak Darman datangnya besok pagi. Jadi di rumah itu hanya ada Dani, Farhan, dan jenazah Pak Darman. Udah dek, jangan menangis terus. Mendingan kita doakan Bapak, biar masuk surga, kata Dani pada adiknya.
Bapak kan nggak pernah sholat, Kak. Memangnya bakal masuk surga ya, Kak? Tanya Farhan. Kakak pernah dengar ceramah di radio kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Siapa tahu Bapak diampuni dosanya, timpal Dani. Malam semakin larut. Dani dan Farhan pun merasa mengantuk dan tertidur di samping jenazah bapaknya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan sangat deras. Petir berkelebatan, angin masuk melalui sela-sela ventilasi jendela yang membuat Farhan kedinginan. Lalu Farhan pun terbangun. Farhan mengucap kedua matanya dan dia sangat kaget ketika melihat kaki jenazah bapaknya yang menekuk. Farhan pun menekan kedua kaki bapaknya itu hingga lurus kembali. Setelah itu Farhan kembali tidur. 1 jam kemudian Farhan terbangun lagi. Dan saat dia menoleh ke arah pintu, tampaklah bapaknya sedang berdiri menghadap pintu dengan keadaan telanjang bulat. Farhan pun menjerit ketakutan. Dia pun membangunkan kakaknya yang masih tertidur pulas. "Lihat bapak, Kak!" teriak Farhan. Dani pun bangun. Saat itu Dani juga kaget saat melihat bapaknya yang berdiri di depan pintu. Bapak mereka berdesis mengucapkan satu kata. "Jimat." Begitu kata bapak mereka. Hanya satu kata, lalu dia terkapar dan ambruk di atas lantai. Dani pun mengecek keadaan bapaknya. Dia memeriksa denyut nadi dan jantung bapaknya itu. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bapaknya memang sudah mati kembali. Dani dan Farhan pun menggotong kembali jenazah bapak mereka dan membaringkannya di atas tempat yang tadi. "Kamu jangan takut. Mungkin tadi bapak mati suri," kata Dani. Dia ingin menenangkan adiknya yang sangat ketakutan itu. Hujan di luar malah semakin deras dengan petir berkelebatan. Dani termenung sejenak. Dia ingat kalau bapaknya sering membawa jimat setiap kali dagang tahu bulat. Jimat itu disimpan di dalam lemari bapaknya, dan Dani segera mengambil jimat tersebut dan menunjukkannya kepada Farhan. "Mungkin tadi bapak bangun gara-gara jimat ini, Dek," kata Dani sambil menenteng sebuah jimat yang berbentuk tali kain kafan. Di dalam kain itu terdapat 2 keping logam yang ukurannya sebesar uang 100 perak zaman dulu. "Itu apa, Kak?" tanya Farhan. "Jimat penglaris, Dek. Sebaiknya kita bakar saja. Kakak takut gara-gara jimat ini nanti bapak tidak tenang," timpal Dani. "Ya sudahlah, terserah kakak aja," kata Farhan. Si Farhan ini memang tidak tahu menahu tentang jimat tersebut karena dia jarang banget bantu bapaknya buat jualan keliling. Saat itu juga Dani pergi ke dapur. Dia mengambil korek dan membakar jimat tersebut hingga yang tersisa tinggal 2 logamnya saja. Kedua logam itu berwarna hitam dan Dani membuangnya ke belakang rumah. Dia tidak mau berurusan lagi dengan hal-hal gaib. Menurut Dani, dagangan bisa laku bukan karena jimat, tapi karena rezeki dari Tuhan. Dan lagi pula selama ini mereka tetap susah walaupun pakai jimat. Keesokan paginya jenazah bapak mereka pun dikuburkan. Keluarga dari Lampung pun sudah berdatangan. Mereka sebenarnya mengajak Dani dan Farhan untuk ikut ke Lampung. Tapi Dani dan Farhan menolak. Mereka tidak mau meninggalkan rumah warisan bapaknya itu. Terlebih mereka berdua tidak mau meninggalkan Majalengka yang menjadi tempat kelahiran mereka. Dan akhirnya Dani dan Farhan hanya tinggal berdua di rumah itu. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, Dani pun melanjutkan usaha bapaknya dengan berjualan tahu bulat keliling. Semenjak bapak mereka meninggal, Dani dan Farhan hanya bisa jualan dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Karena kalau pagi Farhan harus pergi ke sekolah. Dan sepulang sekolah, barulah Farhan membantu kakaknya untuk jualan tahu bulat keliling. Mereka berjualan menggunakan mobil losbak. Mobil losbak itu dipasangi terpal untuk melindungi dari hujan dan panas. Sedangkan di bagian kepala mobilnya
Ada sebuah speaker kecil yang mengeluarkan suara bapaknya sedang promosi tahu bulat. Dani si kakak bertugas sebagai sopir, sedangkan si Farhan bertugas menggoreng tahu bulat. Dia duduk di bak belakang mobil sendirian. Nah, sekitar jam 2 siang, mereka pun pergi untuk berdagang. Volume speaker mobil dikeraskan agar menarik pembeli. Terdengarlah suara almarhum bapak mereka yang sudah meninggal. Suara Pak Darman itu mempromosikan tahu bulat yang digoreng dadakan 500-an gurih-gurih nyoy. Kalimat itu diulang-ulang untuk menarik pembeli. Mobil losbak mereka berkeliling dari kampung ke kampung. Karena hari itu dagangannya laku, Dani dan Farhan semakin semangat. Mereka bahkan keluar dari jalur yang sudah mereka rencanakan. Awalnya mereka hanya ingin dagang di kampung-kampung terdekat. Tapi Dani berambisi ingin menghabiskan stok tahu bulatnya. Dia pun menelusuri kampung lainnya yang tidak pernah dia datangi sama sekali. Nah, sekitar jam 9 malam, dagangan mereka tinggal sedikit lagi habis. Dani memberhentikan laju mobilnya. Dia melongokkan kepala melalui jendela pengemudi dan menengok ke belakang. "Dek, kita lanjut ya. Kita habiskan saja stok dagangan hari ini," kata Dani. "Terserah kakak, aku mah ngikut aja," jawab Farhan dari bak belakang. Farhan pun menyalakan kembali kompornya dan menggoreng sisa stok tahu bulat. Speaker kembali dinyalakan. Terdengar suara almarhum bapak mereka sedang mempromosikan tahu bulat. Mobil losbak pun perlahan bergerak kembali menelusuri jalanan yang sepi. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar di pinggir jalan. Dan tampaknya mereka sedang melintasi perhutanan. "Kak, berhenti kak, ada yang beli," pinta Farhan. Dani pun berhenti. Tampak dari kejauhan seorang anak perempuan berlari mengejar mobil losbak. Dani sebenarnya heran dari mana datangnya anak kecil itu. Padahal ini di tengah-tengah hutan. Tapi sebisa mungkin si Dani ini tetap berpikir positif. Semakin dekat anak itu semakin terlihat jelas. Umurnya sekitar 6 tahunan. Dia mengenakan gaun berwarna putih dan menenteng boneka Barbie yang tampaknya sudah rusak. "Bang, mau tahu?" kata anak kecil itu. "Berapa dek?" tanya Farhan sambil tersenyum ramah. 5.000 aja bang," si anak sambil menyodorkan uang 5.000 rupiah. Farhan pun dengan lincah memasukkan tahu bulat itu ke dalam plastik. "Bang, di depan lagi ada pesta, sebaiknya abang pulang aja," ucap si anak kecil itu. "Wah, pesta apa dek?" tanya Farhan. "Pesta pernikahan bang," kata si anak kecil. Setelah itu anak kecil itu pun lari pergi dari hadapan Farhan. Nah, setelah itu Farhan memanggil kakaknya. "Kak Dani, kata anak kecil tadi nanti di depan ada yang lagi pesta," ucap Farhan dari belakang. "Wah, kebetulan sekali. Pasti dagangan kita bakal laku keras. Ayo cepat kita ke sana dek," timpal Dani. "Tapi kata si anak kecil itu kita malah disuruh pulang kak," ujar Farhan. "Ah, kamu ini nurut saja sama anak kecil. Kita ke sana aja lah. Lagi pula stok tahu kita sedikit lagi habis kan? Nah, kalau kita datang di tempat ramai, pasti dagangan kita bakal ludes deh," kata Dani bersikukuh ingin mendatangi pesta itu tanpa menghiraukan perkataan si anak kecil. Dani pun melanjutkan perjalanannya. Mau tidak mau, Farhan harus ikut aja. Sepanjang perjalanan, mereka belum juga menemukan perkampungan. Yang ada malah pemakaman umum di pinggir jalan. Pemakaman itu sudah tampak tua. Banyak pohon-pohon besar di sana. Farhan yang duduk di belakang sebenarnya takut, tapi sebisa mungkin dia membuang rasa takutnya itu. Saat mereka melintasi pemakaman, tak sengaja Farhan melihat ada rombongan orang yang berdiri di pemakaman itu. Mereka semua menatap Farhan dengan tatapan datar. Entah sedang apa rombongan itu.
di pemakaman malam-malam seperti ini. Kak, Kak Dani, ada orang di pemakaman, kata Farhan sambil menoleh ke kursi pengemudi. Iya, kakak juga lihat. Palingan orang yang lagi ziarah, timpal Dani. Sebenarnya dia takut juga. Hanya saja dia tidak mau mempersuram keadaan. Farhan yang saat itu duduk di bak belakang, Farhan tidak sanggup memandangi orang itu. Karena mereka semua wajahnya sangat mengerikan dan datar. Selang beberapa saat, mereka berdua mendengar suara sayup keramaian dari kejauhan. Kau dengar itu, Dek? Kita pasti sudah dekat dengan perkampungan, ucap Dani dari kursi kemudi. Volume speaker dinaikkan lagi. Suara almarhum bapaknya terdengar sangat keras mempromosikan tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Semakin lama Dani melihat ada cahaya di depan sana. Dia juga mendengar suara musik dangdut yang sangat keras. Dani semakin yakin kalau di kampung itu sedang ada pesta pernikahan. Dan benar saja, ternyata memang ada yang sedang menggelar pesta besar. Orang-orang ramai berkerumunan di tengah-tengah jalan. Mereka sedang asyik menyaksikan pertunjukan dangdut. Dani pun memarkirkan mobil losbak itu di pinggir jalan. Suara promosi tahu bulat dari speaker mobil membuat beberapa orang yang sedang asyik nonton malah menghampiri pedagang tahu bulat. Satu persatu mereka membeli tahu bulat itu. Hingga akhirnya dagangan Dani dan Farhan ludes terjual. Mereka berdua sangat senang karena hari ini dapat keuntungan yang cukup besar. Kak, kita pulang yuk, ajak Farhan. Ayo, timpal Dani. Dani pun menyalakan mesin mobilnya. Namun saat Dani hendak tancap gas, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang menyerupai bapaknya sedang berdiri di antara kerumunan orang. Hal itu benar-benar membuat Dani kaget. Dia langsung keluar dari mobil sambil mendekat pada lelaki yang mirip bapaknya itu. Ada apa, Kak? Tanya Farhan yang juga turun dari mobil. Ada yang mirip sama bapak kita, Dek, jawab Dani sambil menunjuk ke kerumunan orang. Sebenarnya bukan mirip ya, tapi itu memang bapak mereka. Entah itu ruhnya atau jin yang menyerupai Pak Darman. Tapi yang jelas, saat itu Pak Darman membalikkan badan lalu berteriak ke arah Dani dan Farhan. Pulang! Begitu teriaknya. Sesaat setelah Pak Darman teriak, tiba-tiba saja angin dari arah timur berhembus dengan sangat kencang. Angin itu menerbangkan debu dan dedaunan. Dani dan Farhan pun menutup kedua matanya. Dan saat mereka membuka kembali, keramaian tadi hilang begitu saja. Entah kemana perginya orang-orang tadi. Tak ada panggung dangdut di sana. Yang mereka berdua lihat hanyalah jalan sepi dan pohon-pohon besar di pinggir jalan. Dani merinding. Dia langsung mengajak adiknya masuk ke dalam mobil. Farhan juga sangat ketakutan. Dia duduk di sebelah kakaknya. Si Dani ini langsung putar balik lalu tancap gas, sehingga mobil yang dia kendarai terapung-apung karena melintasi jalanan rusak. Tak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan mobil mereka. Jalanan itu benar-benar sepi. Sesaat kemudian, secara ajaib, speaker mobil mereka menyala sendiri. Namun yang terdengar bukanlah suara almarhum bapaknya, melainkan suara teriakan manusia yang seperti sedang disiksa. Dani berusaha mematikan speaker itu, namun tidak bisa. Walau sudah dimatikan, suara mengerikan itu tetap terdengar dari speaker mereka. Bahkan ini terdengar seperti orang yang meminta tolong. Tolong kami. Itu siapa, Kak? Tanya Farhan yang ketakutan. Kakak nggak tahu, Dek, jawab Dani. Dani pun semakin ngebut mengemudikan mobilnya. Tapi walaupun speakernya sudah dimatikan, suara teriakan itu masih terdengar dari speaker dan itu sangat mengerikan. Nah, saat itu Dani jengkel. Dia langsung injak rem dan keluar dari mobil, lalu naik ke atas kepala mobil. Kemudian
Si Dani mencopot speaker itu, lantas membuangnya di semak-semak. Aneh sekali, walaupun sudah dibuang, speaker itu masih mengeluarkan suara orang yang meminta tolong. Dani kembali masuk ke dalam mobilnya. Dia pun langsung injak gas mobil dan melaju dengan sangat cepat. Beberapa kali Farhan mengingatkan kakaknya agar memperlambat laju mobil. Tapi Dani tidak mendengar saran dari adiknya itu. Dia malah semakin ngebut. Dan sialnya, mereka itu tak kunjung sampai di perkampungan warga. Yang mereka lihat hanya hutan saja di pinggir jalan. Kita kok gak nyampe-nyampe ya, Dek? Tanya Dani. Iya, Kak. Aku juga heran, timpal Farhan. Laju mobil terseok-seok dan tidak stabil. Dan ternyata ban belakang mobil mereka bocor. Dani dan Farhan akhirnya keluar dari mobil. Dan sayangnya, mereka tidak membawa ban cadangan. Dani pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat itu. Nah, si Farhan yang saat itu memegang senter, dia tidak sengaja menyorotkan cahaya senternya pada sebuah papan penunjuk yang bertuliskan sebuah nama kampung. Papan penunjuk itu mengarah pada sebuah jalan setapak. Kak, lihat, ada kampung di dekat sini. Sambil Farhan menuju ke papan tersebut. Syukurlah. Ya sudah, kita jalan kaki aja ke sana. Siapa tahu ada orang yang mau nolong kita, kata Dani. Tapi aku takut, Kak, jawab Farhan. Lah, daripada kita di sini makin serem aja, Dek, timbal Dani. Ya mau tidak mau, Farhan harus ikut dengan kakaknya itu. Mobil losbak mereka ditinggalkan di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke dalam hutan mengikuti jalan setapak. Dani berjalan di belakang adiknya, sedangkan Farhan jalan paling depan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan. Namun ada yang aneh di kampung itu. Mereka berdua tak melihat satupun lampu yang menyala di rumah-rumah warga. Farhan saat itu menyorotkan senternya pada sebuah rumah yang temboknya sudah retak. Pintu rumah itu juga terbuka dan lantainya terlihat kotor sekali. Banyak dedaunan kering yang berserakan di beranda rumahnya. Ini benar-benar kampung mati yang tak berpenduduk, Kak. Kita balik aja ya. Ada yang gak beres dengan kampung ini, kata Farhan. Kita telusuri aja deh. Siapa tahu masih ada penduduknya. Farhan akhirnya menurut saja. Sekarang dia berjalan sejajar dengan kakaknya itu. Halo, apa ada orang di sini? Teriak Dani sambil terus berjalan. 20 menit kemudian mereka berdua melihat sebuah rumah yang lampu terasnya menyala. Dani dan Farhan langsung menghampiri rumah itu. Mereka berdua sangat senang karena ternyata masih ada penghuni di kampung itu. Setibanya di depan rumah, Dani mengetuk pintunya. Tampaklah dari tirai jendela bayangan seseorang yang mendekat. Pintu pun dibuka. Dani dan Farhan melihat seorang lelaki yang umurnya sekitar 40 tahunan berdiri di hadapan mereka. Pak, maaf ganggu waktu istirahatnya. Kami ini sedang tersesat, Pak. Mobil kami bannya juga bocor. Kalau boleh, kami mau nginep semalam saja di rumah Bapak. Dan besok kami akan cari bengkel buat benerin mobil, kata Dani dengan sangat sopan. Nama kalian siapa? Tanya si bapak laki-laki itu. Saya Dani, Pak, dan ini adik saya Farhan, jawab Dani saat itu. Ya sudah, ayo masuk, ajak bapak-bapak lelaki itu. Akhirnya mereka berdua pun dipersilahkan duduk di atas sofa yang sepertinya sudah lusuh. Kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Tanya Dani. Panggil saya Mang Jamal. Satu-satunya penduduk yang masih tinggal di kampung ini, kata Mang Jamal. Saat Dani tanya tentang kenapa orang-orang meninggalkan kampung ini, kata Mang Jamal sih karena bergeseran tanahnya. Ya jadi rumah-rumah itu pada retak karena tanahnya sering bergeser. Di rumah ini Mang Jamal hanya tinggal sendirian. Dia tidak mau memberitahu kemana istri dan anaknya. Mungkin saja dia tidak pernah menikah, atau bisa jadi istrinya itu sudah meninggal.
Entahlah, Mang Jamal ini memang sangat misterius. Dia tidak banyak bicara, malah Dani dan Farhan yang aktif menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami malam itu. Tapi Mang Jamal hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk tanpa menimpali. Malam pun larut. Mang Jamal mempersilahkan mereka untuk tidur di kamar tamu. Kamar itu tampak rapi dengan kasurnya yang sangat empuk. Dani dan Farhan tak sabar ingin segera tidur di atas kasur itu. Dan tak butuh waktu lama, Dani dan Farhan pun tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya Farhan terbangun duluan. Dia sangat kaget saat melihat kondisi di sekelilingnya. Ruangan itu seketika saja seperti tidak berpenghuni. Lantainya kotor dan berdebu. Banyak daun-daun kering yang berserakan. Atapnya juga bolong. Farhan langsung membangunkan kakaknya. Saat itu mereka berdua heran. Padahal tadi malam rumah ini sangat rapi dan berpenghuni. Karena Dani penasaran, Dani pun pergi ke halaman belakang rumah untuk mencari Mang Jamal. Tapi tidak ada. Dia malah menemukan sebuah kuburan dan batu nisan yang bertuliskan Jamal bin Komar. Dan lelaki itu ternyata sudah meninggal 6 tahun silam. Lantas, siapa yang bertemu dengan Dani dan Farhan tadi malam? Mereka berdua langsung merinding saat melihat kuburan Mang Jamal. Dani dan Farhan pun langsung pergi meninggalkan kampung mati itu. Dan syukurnya mereka berdua masih bisa selamat. Mereka berdua ditolong oleh pedagang sayur keliling yang kebetulan menggunakan mobil subak juga. Dan kebetulan si pedagang sayur ini masih satu kampung dengan Dani dan Farhan. Makanya si tukang sayur itu berani meminjamkan ban serepnya pada Dani dan Farhan. Kakak beradik itu pun selamat. Dani dan Farhan kapok. Mereka tak mau melintas lagi di jalan yang mengerikan itu. Apalagi kalau harus berkunjung ke kampung mati itu. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor dari channel Jagateng Lelembut. Mungkin dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, yaitu kita jangan terlalu berambisi mengejar dunia. Karena sebenarnya rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Oke, mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagateng Lelembut. Tunggu cerita-cerita yang lain di channel ini. Oke, assalamualaikum. Salam Jagateng Lelembut.